Baraya Kita. Radio streaming Baraya dari barakita.com, berita positif dan inspiratif. Assalamualaikum Baraya semua, apa kabar? Mudah-mudahan di kesempatan hari ini Anda semua dalam keadaan baik, sehat walafiat ya. Dan senang sekali rasanya di kesempatan hari ini saya, Endes Media, akan menemani Anda hingga tuntas nanti di podcast kita kali ini. Oke Baraya, tentunya Anda bisa menyimak kami melalui Facebook kami @barakita. Kemudian juga Anda bisa simak kami melalui Instagram kami di barakita.online ya. Kemudian Anda juga bisa menyimak kami melalui audio streaming kami di barakita.com. Dan di kesempatan hari ini alhamdulillah saya kedatangan tamu yang sangat spesial ya dari agensi FAM 24. Assalamualaikum Bunda Foni dan Kang Faris. Waalaikumsalam Teh Medi. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sebelumnya udah sebulanan ya kita nggak ketemu ya. Iya. Jadi pertama kita mohon maaf lahir batin dulu nih Bun ya. Karena kita belum sempat ketemu ya, belum sempat sawan ke rumah Bunda soalnya nih Medi ya. Maaf lahir batin ya, sama kita bersama mungkin ada salah kata ya Bun ya. Mohon dimaafkan. Sama rekan-rekan dari agensi FAM 24 juga ya semuanya ya. Sama-sama Bunda juga mohon maaf lahir dan batin buat Teh Medi dan teman-temannya, buat Baraya juga mohon maaf lahir dan batin bila selama ini ada kata-kata dari Bunda dari agensi yang tidak kurang enak lah di hati semua gitu. Saling memaafkan. Dari Bapak izin walaupun telat ya. Iya dong. Dan sama Surili juga, maafin ya Surili. Jawab dong Surili. Pilih masker kali ya, makanya gak mau jawab ya. Kayaknya pakai masker gak mau jawab. Oke deh, Baraya semua, tentunya kami harapkan Anda semua juga bisa gabung ya. Tentunya lewat komen-komen bisa Anda share di Facebook dan Instagram kami ya. Oke, silakan jangan lupa kami menunggu ya komen-komen dari Anda semua untuk bisa nanti kita obrolkan ya Bunda ya. Nanti bisa dijawab oleh Bunda Foni dan juga oleh Kang Faris dari agensi FAM 24. Oke Bunda, tentunya selama beberapa waktu ini habis Lebaran kegiatan agensi FAM 24 seperti apa Bun? Mungkin bisa disampaikan kepada Baraya semua biar tahu kabar terkini dari agensi FAM 24, mangga. Kabar dari agensi FAM 24 habis Lebaran kembali ke rutinitas. Ya, ke rutinitas syuting. Karena kemarin-kemarin memang ada film juga, ada iklan, terus ada web series. Nah, web series ini dari puasa kita kepotong Lebaran, habis Lebaran baru diterusin lagi. Jadi ya seputar syuting aja kegiatan dari agensi FAM 24. Ada juga nobar kemarin. Oke. Nobar seperti apa itu? Kita nonton bareng film Kuyang. Kuyang. Itu film syuting Bandung dan Garut tuh, yang film hantu. Ini pasti hantu ya kalau Kuyang-Kuyang ya. Hari keempat itu kedua tertinggi penonton dari seluruh Indonesia, itu kedua yang banyak penontonnya gitu. Alhamdulillah. Jadi kelihatan lah jadi minat penonton itu masih tinggi lah walaupun dalam keadaan pandemi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa terus bertahan ya Bun ya. Amin. Bahkan mungkin bisa tambah maju lagi ke depan dunia perfilman Indonesia ya. Oke, ini Bunda kan bawa Kang Faris Aiman ya. Ini baru pertama kali ya Kang Faris datang ke studio Baraya ya? Waktu bulan kemarin cuman belum ngobrol. Belum sempat ngobrol? Oh, baru di luar belum ya? Berani ngobrol katanya. Kayaknya pemandu sorak ya? Sekarang bisa ngobrol langsung. Oke, kalau Kang Faris ini talent apa nih Bun lebih jelasnya di agensi FAM 24 ini? Dia itu ya sekarang masih itu ya eksternalitas ya. Iya. Masih belajar, dia juga di Korlap juga gitu. Bagian lapangan. Di lapangan dia. Oke. Udah lama nih Kang Faris bergabung sama Bunda Foni? Kalau bergabungnya udah lama. Cuman bagian di lapangan sih yang terus berjalan.
Dari Dilan dia ya main film Dilan. Nah kemarin itu Dilan yang pertama dia mulai gabungnya. Waktu itu rambut dia panjang, mirip Dilan. Dilanda musibah. Dilanda musibah katanya. Dilan yang kena musibah. Tampakannya dia ya. Iya kayak gitu. Oke. Jadi udah cukup lama gabung sama Bunda. Iya. Rencana ceritanya gimana dulu sampai bergabung sama Bunda dan rencana kedepannya gimana? Awalnya sih cuman iseng-iseng aja karena emang satu circle di rumah gitu kan, di daerah rumah. Ada ajakan juga, dapat info dari temen, dan alhamdulillah sampai sekarang masih ikut-ikut aktivitasnya gitu. Okay. Mungkin kedepannya kita kan sekarang lagi ada bikin, mudah-mudahan jadi kantor di daerah Buah Batu. Mungkin ya rencananya ya pengen cepet-cepet jadilah kantornya gitu. Mudah-mudahan. Itu Bun. Mudah-mudahan. Serius nih Bun. Ya mudah-mudahan. Jadi Buah Batu. Iya. Kan kemarin terakhir di wilayah mana Bunda? Yang Cimahi. Cimahi ya. Cimahi. Ya mudah-mudahan bisa secepatnya yang di Buah Batu. Jadi pengembangan kantor ini ya. Ada di Lembang, Betty yang pegang. Oh iya Betty sakit, Betty cepat sembuh gitu ya. Minta doanya juga dari teman-teman semua untuk kesembuhan Betty. Oke, mudah-mudahan kita doakan bersama amin ya. Oke, Baraya yang baru merapat ya ke Facebook kami di Baraya Kita, kemudian juga lewat Instagram kami @barayakita.online. Selamat pagi jelang siang ya. Kita tengah berbincang bersama Agency Farm 24. Ada Bunda Foni, ini owner dari Agency Farm, dan juga ada salah satu krunya ya dari Agency Farm 24, Kang Faris Aiman. Anda mau bertanya-tanya lebih jauh silakan ya. Kita akan ngobrolin soal how to be artist. Gitu ya Bun ya? Iya. Ini kayaknya menarik sekali karena zaman now banyak sekali anak-anak muda yang pengen jadi artis. Bener nggak nih sih Kang Faris? Betul. Rata-rata apa sih yang memicu anak-anak muda sekarang pengen jadi artis? Mungkin karena sekarang zamannya sosial media gitu kan, kayak banyak influencer dilihat dari sosmednya gitu kan, asik kayak ngejalanin aktivitasnya kayak gitu. Jadi kayak kebanyakannya ya pengen ikut lah. Seperti influencer sekarang. Jadi pengen tahu ya, pengen ngerasain juga gitu, ya, betul. Pengen terkenal juga Femius ya. Tepatnya ya. Dan pengen ini juga fulus ya. Bener nggak? Ya pasti benar sih. Pastilah, itu salah satu motivasi utama ya Bun ya. Betul. Nah ini sejauh mana kesempatan untuk menjadi artis nih Bunda di kesempatan dewasa ini yang mungkin tambah berat tantangannya ya? Iya. Ya kesempatan sih ada ya. Walaupun di masa pandemi ya alhamdulillah sekarang syuting-syuting di Bandung udah mulai banyak lagi gitu kan, dari puasa juga udah ada lagi gitu. Ya kita tergantung kitanya sih, tergantung kitanya apa kita masih semangat atau enggak nih gitu kan untuk syutingnya segala macamnya gitu kan. Tapi yang aku lihat dari anak-anak juga itu pada semangat gitu. Karena kemarin juga bun aku gitu kan, apalagi waktu kita juga kan pulang waktu puasa seminggu sebelum lebaran, pulang dari Jakarta ngisi Ikatan Cinta, balik ke Bandung, anak-anak pada ada itu pun aku dong ke Jakarta gitu kan, aku dong ke Jakarta gitu. Ya tapi Bunda masih memikirkan itu lagi gitu kan, walaupun memang nanti di sana ada Diki lagi, Diki Jupri yang jadi Jupri di Preman Pensiun, Kang Diki ya? Di sana gitu, seperti kemarin, seperti yang lalu-lalu gitu. Cuman Bunda sekarang masih mikir, aduh pandemi gitu. Nah itu walaupun tetap semangat, tapi karena pandemi ya kita masih ada ada yang harus ditahan gitu, itu aja sih. Kesempatan banyak. Kesempatan masih banyak, masih luas ya. Masih walaupun luas. Sekarang di masa-masa pandemi ya memang menjadi tantangan tersendiri ya. Tapi tetap ya itu menjadi sebuah kesempatan besar untuk anak-anak muda yang ingin menjadi artis gitu ya. Oke, kalau Kang Faris sendiri mempunyai background untuk jadi artis nggak sih dulu? Sebetulnya. Lulusan mana? Dari SMK 8. SMK ya. Jurusan apa tuh dulu?
Otomotif. Wah. Tapi sekarang jadi korlap ya. Dan kuliah malahan manajemen, ambil prodinya. Malah manajemen. Iya. Oke. Islam masih kuliah nggak? Alhamdulillah masih lanjut terus. Iya. Masih lanjut terus. Oke. Dan itu nggak menjadi satu hambatan ya, walaupun mungkin background berbeda gitu? Iya, balik lagi ke diri kita sih. Kalau Faris ya pengen ikutin apa yang orang tua mau lah. Jadi nggak masalah. Iya. Ya. Pendidikan jalan terus, tapi keinginan untuk berkecimpung di dunia entertain juga lanjut terus ya. Sama ini keuntungannya apa nih untuk Kang Faris pribadi? Kuliah kan ngambil kelas karyawan, jadi kan banyak waktu luang. Nah, waktu luang itu bisa dipakai untuk aktivitas yang lainnya. Oke. Jadi sejauh ini asik-asik aja ya? Ya, asik-asik aja. Bun, emang banyak Bun yang seperti Kang Faris ini yang masih kuliah, masih sekolah, tapi juga berkecimpung di dunia entertain? Iya, banyak. Banyak yang masih kuliah, masih sekolah, SMA gitu, ada SMP, SD, bahkan bayi juga ada gitu. Karyawan juga ada yang kerja. Karyawan juga ada gitu. Kemudian mempekerjakan anak usia dini. Sesuai kebutuhan sih. Tapi beda ya namanya dunia entertain ya. Umur berapapun bisa jadi masuk ya. Gitu. Karena memang berbagai usia dibutuhkan gitu. Karena kan kalau di film atau apa itu kan seperti kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari itu kan memang ada bayinya, ada anak-anaknya gitu. Betul, kan. Betul. Ada remaja dan dewasa gitu. Jadi ya berbagai usia lah gitu. Seperti itu. Kalau kesulitannya nih Bun, kan ini seperti Kang Faris masih kuliah atau juga talent-talent Bunda juga masih kuliah, mereka pengen jadi artis. Nah, kesulitannya gimana? Ya ngatur waktunya sih, kayak kemarin. Berapa waktu ya? Di waktu. Kemarin tuh Adit banyak banget tawaran buat Adit ya. Adit ini Bun, aku kerja liburnya cuma 2 hari ini. Nah itu kendalanya itu sih. Susah ya. Jadi bentrok dengan waktu kerjanya dia gitu. Kalau untuk yang yang kuliah, yang itu, yang kerja, jadi aku bisa kasih pas mereka libur gitu. Biar nggak bentrok gitu. Jadi aku sesuaikan dulu. Oh, hari ini nih siapa yang bisa gitu kan. Makanya kan di grup gitu kan. Kalau ada syuting, siapa yang siap syuting besok isi list. Gitu. Di grup itu gitu kan. Jadi mereka yang siap isi list di situ. Gitu. Tapi di situ disebutkan juga kriterianya usia segini untuk peran ini, gitu kan? Yang siap kirim foto sama video, gitu di grup itu. Jadi kayak seolah dilelang ya, yang bisa ayo, nggak bisa mundur gitu ya? Iya, gitu. Soalnya aku nggak mau misalkan kalau udah pas waktunya syuting, dia nggak bisa karena Bun aku bisa aja setengah hari atau itu nggak bisa. Kalau bisa, kalau nggak. Aku kayak gitu orangnya. Gitu. Jadi harus tegas ya Bun ya. Dan harus konsekuen ya. Kalau bisa ya bisa, kalau enggak ya jangan memberikan harapan. Nah, itu. Nanti malah kacau ya proyeknya ya. Iya. Karena kita juga tidak mau menghambat produksi ya. Gitu. Kita pengennya lancar-lancar setiap produksi itu. Gitu. Makanya ditegaskan siapa yang bisa isi list, yang enggak. Gitu. Jadi aku juga nggak bingung. Udah jelas orangnya mana, orangnya siapa gitu. Ya. Disesuaikan dengan waktunya tadi ya. Itu. Oke, selain waktu apa lagi nih Bun kesulitannya? Nah, kesulitan selain waktu. Kalau anak kecil ya. Anak kecil kesulitannya kalau kita pastek dia bobo. Mudi. Bobo. Ya. Bobo. Itu anak kecil kesulitan kita itu. Kita lagi produksi. Kita pernah iklan apa ya waktu itu? Iklan termos tuh. Kita syuting diburu waktu, dianya malah bobo enak. Gitu ya? Gitu. Iya. Terus mengatasinya gimana nih? Ya kita nunggu dulu. Nunggu dulu. Selain membujuk. Nah ini pasti korlap orangnya ya menghadapi hal-hal kayak gitu ya Bun ya. Gimana nih untuk mengatasi mereka? Membujuknya seperti apa? Ya kalau anak kecil sih lebih ke kayak beliin mainan juga gitu. Apa yang dia mau ya udah ikutin aja dulu. Ikutin. Karena ya namanya anak gitu kan moodnya bisa naik turun. Jadi ya udah maunya apa gitu ikutin aja dulu. Jadi bisa jadi kita harus beli mainan, makanan gitu ya. Iya, kalau anak kecil harus bisa ngebujuk sih. Gitu. Itu kendala juga buat kita gitu. Tapi ada juga anak kecil yang kemarin main di film Kuyang ya. Itu Sila. Sila namanya, dia baru 5 tahun di situ. 5 tahun? Iya. Dia harus syuting tengah malam, dia tidur dulu. Tapi pas dibangunin,
dia semangat. Semangat walaupun itu syuting jam 12 malam, jam 1. Nggak takut tuh anak? Nggak takut. Luar biasa ya. Hebat dia. Jadi apa? Dia berperan itu diarahin gini-gini dia cepet nurut, nggak takut gimana atau aku ngantuk gimana, enggak. Nah gitu. Jadi beda-beda sih. Itu berarti bakat jadi artisnya udah besar itu. Iya. Masih 5 tahun gitu ya. 5 tahun. Tengah malam nggak takut lagi. Justru kerja gitu. Gadis Ramonda juga sama kayak gitu kalau anak-anak. Ya itu aja paling kendalanya pas anaknya tidur gitu. Pas waktu bentrok waktu kuliah kerja dengan waktu syuting itu aja sih. Gitu. Luar biasa ya Bun ya. Baik, jadi untuk Anda semua yang ingin menjadi artis dan di kesempatan ya mau tanya lebih jauh silakan bisa sampaikan di kolom komen ya, nanti akan Bunda Foni bantu jawab untuk Anda, atau ingin juga pengen tahu lebih jelas ya seperti apa teknisnya, cara daftarnya dan lain-lainnya untuk menjadi artis dan ingin gabung di agensi Fam 24 silakan ya. Gitu ya Bun ya. Yang lewat Instagram juga silakan ya, kita tunggu komen-komen dari Anda ya. Baik, Kang Faris, ada kesan-kesan selama menjadi korlap sejauh ini seperti apa? Kesan-kesannya sih ya kalau Faris ya gitu. Mungkin karena se-passion jadi jalaninya senang, terus kebanyakannya kayak kalau kayak tadi anak kecil gitu tuh kayak dari sejak dini gitu kedisiplinannya udah cukup baik lah gitu. Kesannya kayak wah ini anak masih kecil gitu kan, udah profesional gitu. Kayak kalau aku kan masih kayak nge-manage waktunya kurang, jadi kayak lebih ke jadi patokan, masa anak kecil juga kan bisa masa aku enggak gitu. Malah justru memacu ya. Iya. Kalau menghadapi talent nih, kesulitannya apa lagi? Kalau talent mungkin balik lagi ke mood kali. Kalau talent kan bisa berubah mood jadi bete, terus pada saat take kan kurang maksimal, kayak gitu. Harus diulang lagi. Ya. Tapi biasanya kalau anak-anak oke seperti itu, tapi kan kalau yang udah gede, udah prof, pasti mereka dituntut dong nggak bisa kita memperlakukan seperti ke anak kecil ya. Betul. Sejauh ini tindakan-tindakan apa yang dilakukan untuk bisa membuat mereka bagus? Mungkin membuat mereka bagus sih, untuk membuat mereka bagus jadi sebelum syuting ada briefing dulu. Iya. Sama ya mungkin kayak latihan yang udah dipelajari di kita ngadain sekolah kelas acting. Iya, kayak gitu. Oke. Jadi untuk Anda nggak perlu khawatir nih Baraya, mungkin juga pengen ya lebih jauh di dunia entertain, ternyata ada kelas actingnya juga untuk di agensi Fam 24 untuk melatih mereka ya Bun ya. Kenapa ini diperlukan Bun? Bukankah ini jadi membuat kita harus ada effort lagi, waktu juga banyak keluar lagi, gimana Bun? Ya itu karena untuk kebutuhan si orang itu sendiri ya. Karena untuk jadi artis itu memang harus bisa berakting. Jadi pengen ada peningkatan lah, jangan misalkan sekarang di ekstras aja. Dia harus ada peningkatan ke dialog segala macam gitu. Akhirnya jadi bintang lah gitu. Dan salah satu persyaratannya itu aktingnya harus bagus. Dan belajarlah gitu, dari belajar itu aktingnya, kayak gitu sih. Jadi ada kelas akting. Iya. Ini periodik atau memang konsisten selalu diadakan? Selama pandemi aku tutup dulu. Terpaksa nih Bun ya. Terpaksa gitu. Kapan nih mau ada lagi Bun? Aduh aku nggak tahu ya, soalnya sekarang kan masih udah reda tinggi lagi gitu kan, yang kena COVID-nya aku juga jadi, aduh gitu kan. Takutnya gitu kita kan jadi saling sangka gitu kan, kalau misalkan aku buka kelas acting lagi terus kumpul was-wasnya aku gitu, takutnya dia di sini takut ada COVID, takut dia COVID atau gimana, nah itu. Gitu. Jadi untuk menjaga hal seperti itu dulu, kan kita kan nggak tahu ya siapa yang terkena siapa yang enggak, ya mudah-mudahan enggak, tapi untuk menjaga itu ya udahlah gitu, nggak ada kelas acting dulu. Gitu. Untuk sementara ya Bun ya, karena memang situasinya begini ya. Situasi begini, paling kecuali kalau memang yang kayak kemarin
harus acting begini-begini. Nah Bunda kasih arahan aja. Ntar kamu begini. Gitu. Jadi nggak kelas acting dulu. Sekarang siapa yang dapat peran di situ, aku langsung godok dulu. Gitu. Oke. Langsung digodok ke situ Bun ya. Godok ke situ lewat WA juga. Mau nggak mau Bun ya. Ya begini. Gitu. Tes dulu 1 kali, latihan 1 kali. 1 kali 2 kali. Nah itu. Langsung ya. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan yang diharapkan ya Bun ya. Oke. Sekarang ada project apa lagi nih Bun di Agency Farm 24 yang tengah digarap? Sekarang yang belum kelar tuh web series. Iya. Belum kelar tuh dari puasa gitu kan. Lagi dijalani? Masih dijalani, belum kelar. Kalau kemarin juga iklan sama Kominfo itu udah beres gitu. Ada iklan, ada web series, lalu? Ya web series yang belum kelar ini web series. Yang web series gitu. Yang panjang ini ya. Gitu. Sekarang udah berapa episode nih Bun yang 19. Rencana sampai berapa? Belum tahu nih. Episode? Mudah-mudahan sampai 3.000 ya. Belum tahu 3.000 berapa episode. Amin ya. 3.000 episode, waduh. Wah luar biasa itu ya. Mantap banget. Mantap kayak sinetron ya, stripping. Nah itu capek lagi Kan rezeki Bun. Iya. Oke, jadi alhamdulillah sampai hari ini project jalan terus ya Bun ya, walaupun di masa pandemi. Iya. Terus ada project apa lagi ke depan Bun yang sudah menanti? Kemarin tuh untuk foto. Untuk foto. Terus ada juga yang kemarin minta, Bun, aku butuh begini. Ya, aku kirim syutingnya kapan? Ntar dikabarin. Nah, itu kan. Jadi aku juga pasti nunggu kabar itu. Baru kemarin sih. Terus kemarin juga kita karena Cibede ya, di sana nggak ada sinyal, jadi terusin deh aku ngobrolnya. Oh gitu. Dia juga dari ada teman-teman dari Bekasi sengaja datang ke Bandung buat bertemu gitu kan. Ya alhamdulillah, terima kasih kunjungannya gitu buat Bang Pangeran, buat Cakutu, buat Bang Abu dan teman-temannya yang udah datang dari Bekasi ke Bandung buat bertemu. Terima kasih sekali gitu. Mudah-mudahan lagi menyimak juga nih Bun ya. Ya mudah-mudahan. Iya. Oke. Baik Mbak Raya yang mau bertanya silakan di Facebook, di Instagram, yang lewat audio streaming juga kami ucapkan selamat menyimak ya. Kita tengah berbincang bersama Agency Farm 24 ya. Ada Bunda Foni dan juga ada Kang Faris Aiman. Tema kita How to be Artist. Untuk Anda yang mau jadi artis, mudah-mudahan kesampaian ya. Dan tips and triknya di sini nih bareng Bunda Foni ya. Oke, Kang Faris mungkin bisa menambahkan, kan menjadi seniman dunia acting itu nggak mudah, tapi juga pasti nggak sulit-sulit amat ya, asal kita tahu tips and triknya. Nah mungkin ada poin-poin yang perlu diketahui oleh Bara semuanya yang pengen menjadi artis seperti apa? Mungkin balik lagi ke diri masing-masing ya. Kalau emang passionnya dia di bidang itu, tinggal kita mengembangkan gitu kan. Cuman kan kebanyakan kayak hanya sekedar untuk jadi hiburan, nggak konsisten lah keinginannya. Jadi ya kita cuman bisa untuk mengembangkan yang emang dia ingin gitu kan. Selebihnya ya balik lagi ke diri masing-masing. Apa dia mau untuk maju apa enggak gitu kan. Kita cuman bisa nyediain lahan untuk yang mereka punya bakat gitu. Jadi pada ujung-ujungnya ya dia akan bersaing dengan banyak talent di luaran sana ya, dan itu akan kembali kepada si talent itu sendiri gitu ya Bun ya. Betul. Ada tambahan nggak nih Bun, gimana menjadi seniman dunia acting itu? Ya yang jelas yang aku maunya aku maunya dia fokus. Fokus. Okay. Jadi gini, misal kalau dia fokus itu akan cepet ya, akan cepet fokus menjual, itu dia akan cepat naiknya. Sekarang kalau dia menjual tapi nggak fokus, susah juga gitu kan. Ini waktunya aku kasih jadwal syuting, tapi dia malah gimana ya, malah bilangnya ada keperluan lain atau kayak gimana. Jadi kayak aku juga susah. Berarti nggak serius gitu Bun ya? Gitu. Makanya aku pengennya yang itu tuh fokus gitu. Fokus. Jadi makanya yang utama. Kayak kemarin tuh kalau yang fokus aku taruh di Jakarta gitu. Yang fokus taruh di Jakarta, di sana kan sehari mau
itu syuting itu juga banyak gitu, sering beberapa kali juga. Badannya kuat nggak gitu aja. Itu. Jadi kesempatannya lebih banyak besar di sana ya, untuk yang mau fokus tadi. Gitu. Soalnya kan kalau nggak fokus di sini aja nggak fokus, apalagi di sana yang banyak gitu. Padahal kalau di Bandung mungkin ritmenya nggak setinggi di sana ya Bun ya. Iya betul. Tapi kalau di sini aja mereka nggak bisa, wah susah ya. Nah itu iya, makanya kemarin juga ada beberapa sinetron minta diisi gitu kan. Bun ngisi di sini, ngisi di sini, ngisi di sini. Aduh ntar dulu deh. Gimana, makanya ngobrol-ngobrol. Oh berarti kata Diki Bun Jakarta lagi deh anak-anak gitu. Oke lah, cuma dipikir, aduh pandemi. Aku juga itu kan harus izin dulu ke orang tuanya juga ya. Ada beberapa anak yang memang mau fokus di Jakarta gitu kan. Di sana ada beberapa PH juga yang yang cocok dengan anak itu. Oke lah, kita seneng gitu kan, anak itu berarti udah kepilih, udah masuk untuk di salah satu judul gitu ya. Nah kendala orang tuanya. Ternyata orang tuanya banyak faktor ya Bun. Iya, orang tuanya, Bun masih pandemi, aku takutnya begini gitu kan. Nah itu salah satu dari kendala orang tua juga ya. Terus ada juga yang gini, Bun sama Bunda nggak di sananya? Aduh, Bunda nggak bisa di sana, paling sekali-kali ke Jakarta kayak kemarin gitu kan. Tapi sana ada yang pegang, ada yang ngawasin anak-anak gimananya gitu. Kadang kalau nggak sama Bunda jangan deh. Mau. Itu sih. Jadi masih ketergantungan dengan Bunda ya, masih takut gitu ya kalau nggak ada Bundanya gitu ya. Nah gitu, memang kita juga bawa anak orang, jadi memang harus benar-benar tanggung jawabnya. Betul, gitu. Walaupun Bunda nggak di sana, tapi Bunda ada orang-orang yang Bunda percaya di sana. Gitu. Ini menjadi masukan juga ini untuk Mbak Rea ya, yang menjadi artis ya kan, agensi di sebuah agensi itu nggak harus misalkan ya tokonya Bunda harus ada Bunda melulu, nanti Bundanya kan cuma satu ya, kalau dibagi-bagi ke nah itu berbagai proyek nggak mungkin ya Bun ya. Jadi mungkin di sini dibutuhkan sebuah profesionalitas yang tinggi ya dari talent ya. Jangan sampai hal itu justru menghambat mereka ya. Dan ya resiko tadi harus diambil ya. Harus berani, harus kuat ya, harus ya mengambil tantangan itu ya. Kalau nggak akan mungkin bisa maju ya. Iya gitu. Makanya Bunda bilang ke anak-anak juga, jangan mau adanya Bunda aja gitu kan, nggak ada Bunda juga nggak apa-apa. Soalnya itu kan ada korlap, ada yang jagain kayak kalian lah, apa ngomong sama korlap gitu kan. Ada apa-apa ya. Iya, kalau korlap itu juga ntar WA ke Bunda, kalau Bunda ada lokasi gitu. Kalau Bandung aku bisa, kayak kemarin-kemarin misalkan aku pegang film, iklan sama sinetron, bahkan salah satu untuk Malaysia, gitu. Nah karena itu semua Bandung. Walaupun ada yang kemarin tuh ada yang di Lembang, ada yang di Dago, terus satu lagi di bukan Ciwidey, sebelum Ciwidey. Nah aku pasti datangin tempat itu walaupun sebentar-sebentar gitu. Jadi nggak bisa sekarang aku diam di satu lokasi syuting, sedangkan yang itu nggak ke itu, nggak ketengok misalkan gitu. Jadi aku usahain tengok semua lokasi itu, aku datengin, walaupun bisa di sini berapa jam, di sini berapa jam, di sini berapa jam, gitu. Tapi ada juga yang mau anaknya, mau Bunda dari awal sampai akhir, gitu kan. Lah Bunda nggak bisa gitu, kecuali kalau memang itu pegangnya satu produksi saat itu, oke lah Bunda bisa, gitu. Tapi kalau memang untuk sekarang, kenapa Bunda jarang di lokasi yang ada korlap gitu kan? Ya karena Bunda ada kesibukan lainnya gitu. Jadi harus istilahnya berbagi kesibukan lah gitu. Iya. Ini untuk Kang Faris. Ini mengatasi hal-hal seperti ini kan masalah psikologi ya. Nah, ini gimana nih kepada talent-talent di agensi Faham 24 seperti apa untuk mengatasi hal-hal kayak gini? Kalau mengatasi hal-hal kayak gini, mungkin kayak tadi kata Teteh, profesionalitasnya kayak gitu. Jadi kebanyakan sih alhamdulillah yang sepassion gitu. Jadi mereka ya enjoy aja, nggak ada Bundanya gitu. Cuman kalau untuk keluar kota, nah ada yang gitu. Ada yang gitu ya. Pengen harus sama Bundanya. Cuman ya kita kasih tahu juga kan, Bundanya nggak, produksinya bukan hanya di satu tempat, tapi Bunda juga akan nengokin anak-anaknya gitu. Mungkin ini
akan menimpa mereka yang mungkin masih di bawah ini ya, usianya ya, masih di bawah 17 mungkin ya, masih yang baru-baru perlu apa sih sosok orang tua mungkin yang ya. baru-baru. Ada juga sih yang udah dewasa juga, ada yang kayak gitu. Ada yang gitu juga. Ada yang gitu. Yang nggak berani gitu ada ya. Jangankan itu, ada yang memang kebiasaan manja mungkin di rumahnya ya, kebiasaan manja. Kayak Randy Huang, tahu kan? Oh iya, yang pernah iya. Nah, dia, yang putih itu. Kalau nggak ada aku kayaknya kelabakan dia tuh. Okay. Aku belum datang aja. Bunda di mana? Bunda di mana? Cepetan ke sini. Ya kayak gitu orangnya. Takut ya. Gitu. Jadi apa sih? Ya pengen ada sosok bunda tadi ya, yang ngelihat jadi dianya tenang gitu ya. Iya, gitu. Ada juga ada beberapa anak yang kayak gitu, tapi ada juga yang memang mandiri kayak Bella. Bella Abai itu dia mau syuting dimanapun nggak ditemenin juga dia berangkat aja kalau tanpa bunda gitu. Macam-macam sih anak-anak tuh. Jadi ini yang menjadi tantangan ya, selaku korlap tentunya melihat hal seperti itu ya. Betul. Tapi otomatis nanti itu ya hukum rimba nanti akan menentukannya mana yang bisa mengatasi itu semua. Dia biasanya akan unggul ya, akan lolos ya, akan maju. Mereka yang nggak bisa menghadapi itu ya pasti akan stagnan ya, bahkan mungkin bisa mundur. Mungkin begitu ya. Dan itulah yang membuat seseorang menjadi populer di dunia entertain atau tidak gitu ya. Oke. Dari anaknya sih. Gimana orangnya masing-masing ya. Oke. Baik, yang sudah bergabung kita akan coba bacakan dulu ya Bun ya. Ini lewat Instagram ada wawan_acuy mau nanya nih, kalau mau jadi artis sinetron untuk menghafal skripnya itu mesti hafal seluruh skrip atau cukup hafal setiap syuting aja? Kayak gimana Bun? Itu kan misalkan dia jadi apa, kita kasih skripnya. Dia harus tahu dulu dia berperan sebagai apa di situ. Tergantung kebutuhannya. Dia berperan sebagai apa di situ. Nah dia baca dialognya. Kalau misalkan dia yang bagusnya itu sesuai dialognya sesuai, jadi hafal kalimatnya ya harus sama dengan skripnya. Harus sama dengan skrip. Nah kalaupun misalkan enggak bisa itu improv dengan apa, tapi yang nyambung ke situ, ada benang merahnya ke situ. Tapi ada juga sutradara yang pengennya sama banget dengan yang di skrip itu. Ada sutradara yang kayak gitu. Pokoknya ini harus sama kayak gini. Jadi dia memang harus benar-benar hafal itu dialog gitu kan. Kecuali ada juga yang sutradara gini, ya nggak apa-apa kamu diimprov aja. Yang penting nyambung ke situ. Nah, itu sih. Kayak gitu untuk di sinetron ataupun film. Gitu. Mungkin ada produksi film yang memang kekuatannya di skrip ya, dengan kalimat-kalimatnya yang memang udah betul-betul disusun ya, dan itu mungkin kekuatannya di sana ya. Jadi ada memang yang harus seperti itu, gitu harus hafal ya sesuai dengan skripnya. Tapi ada juga yang improve ya. Tergantung jadi ada yang memang harus seperti itu, ada yang melonggarkan gitu. Jadi mungkin nanti akan kembali kepada film itu sendiri ya. Ini film ke arah mana gitu ya. Oke. Cukup jelas ya untuk wawan_acuy ya. Jadi ya siap-siap untuk yang mau jadi pemain film harus hafal skrip ya. Jadi daya ingatnya harus kuat ya. Apalagi kalau untuk festival tuh. Festival ke luar negeri itu benar-benar istilahnya apik. Dari dialog harus sama, langkah kaki. Pokoknya pernah aku syuting itu untuk festival, syuting 2 bulan. Ada yang sehari cuma 2 scene. Cuma 2 scene? Aduh. Karena memang benar-benar apik. Tapi alhamdulillah juara gitu. Juara. Itu kayaknya betul-betul diperhatikan setiap detailnya ya. Nggak asal betul ya. Banget gitu. Nah, itu kekuatannya di situ ya. Biasanya yang kayak gitu akan mendapatkan banyak penghargaan ya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Untuk Anda yang baru merapat ya ke Facebook Balai Kita, di Instagram kami juga di balaikita.online ya. Kita masih berbincang bersama Bunda Foni dan Kang Faris Aiman dari agensi Farm 24. How to be artist. Ini tema kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi untuk Anda, masukan-masukan tips and trick juga untuk Anda yang ingin menjadi artis, ingin menjadi seniman dunia acting. Mudah-mudahan terkabul ya. Amin, amin. Oke, untuk kesempatan ke depan nih Kang Faris ya, gimana nih dunia entertain? Harapannya sih
Tepatnya ya pengen cepet-cepet pandemi kelar biar kita beraktivitasnya nggak ada halangan, biar leluasa gitu. Lancar jaya ya. Lancar. Tepatnya ya balik lagi ke kesehatan kan, kalau pandemi takutnya gitu kan. Tertular lah, apalah. Jadi kitanya juga kayak ya kurang leluasa gitu. Harapannya ya pengen kelar-kelar cepet lah pandeminya gitu. Biar bisa jalani aktivitasnya dengan serius. Dengan tidak was-was ya. Iya, nggak was-was. Kalau was-was kita juga nggak banyak ketakutan ya. Kan kemarin juga ada kejadian salah satu anak lolos. Apa nih, Bun? Salah satu anak lolos, dia itu harus swab. Oh, dia takut mundur jadi. Dia takut. Sayang sekali ya. Mundur. Mudah-mudahan hal ini juga ya bisa segera ini ya kembali kondusif ya. Emang ini harapan semua pihak ya. Semuanya dunia apapun juga ya inginnya kembali normal ya. Normal senormal-normalnya kayak dulu ya. Iya, betul sekali. Oke, Bunda, ada tips-tips apa lagi nih untuk Baraya semua? Jadi tadi kan kita harus fokus ya. Kita juga tadi harus bisa mengatasi berbagai kesulitan-kesulitan yang memang menghadang kita ya. Harus bisa menghafal skrip juga ya. Ada hal apa lagi nih yang bisa menjadi bekal nih untuk Baraya semua supaya bisa menjadi artis? Jangan malu bertanya. Malu bertanya. Jangan susah malu ini. bertanya. Jangan malu bertanya ya. Ini yang kadang-kala sering malu ya. Iya. Malu semua ya orang Indonesia ya. Iya, kadang itu anak itu malu menanya ini itu dia malu gitu kan. Malah itu nyuruh temennya, tolong dong tanyain ke Bunda ini gimana gitu kan. Gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi minta tolong gitu. Nanyain karena nggak mau langsung nanya sendiri gitu ya. Iya, kayak gitu. Jadi ke temennya nanya, temennya belum bisa jawab. Ya ke Bunda gitu. Jadi kenapa nggak langsung ke Bunda aja gitu. Ini banyak dihadapi oleh anak-anak muda ya. Iya. Malu bertanya. Iya, gitu. Sesat ada gitu. Tapi ada juga yang gini, yang awal masuk dia tuh pemalu banget. Pemalu banget. Dia suka orang lain kumpul dia menyendiri gitu. Kan ada yang kayak gitu, menyendiri. Tapi lama-lama lihat temen-temennya pada seru gitu kan, bercanda begini-begini, akhirnya dia lama-kelamaan terkikis lah malunya itu. Gabung dan paling heboh sekarang itu anak. Ada kayak gitu ya. Gitu. Jadi lingkungan akan mempengaruhi ya, Iya. mempengaruhi sifat atau karakter seseorang ya. Iya. Yang bawaannya sebenarnya introvert, tapi kalau berteman dengan orang-orang yang asik gitu ya, akhirnya ke bawah-bawah juga asik, ya. Iya. Jadi dunia pergaulan itu ngaruhin banget ya Bunda. Iya, ngaruh. Bener ya. Apalagi kalau Bunda suka gitu. Kamu di sini banyak teman, kamu nggak boleh sendirian, sok gabung. Bunda suka gitu. Nggak boleh sendirian, kalau mau sendirian di rumah aja di kamar. Kalau di sini gabunglah sama mereka. Iya. Saling ngobrol, saling kenal. Iya. Gitu kan. Ya kan, kalau nggak rugi ya Bun ya. Iya. Oh, katanya mau jadi artis tapi mau malu, susah ya Bun ya. Iya. Ada yang kayak gitu, tapi sekarang ya alhamdulillah yang dulunya malu sekarang ya udah paling heboh deh. Malu-maluin. Oke, Kang Faris, ada tambahan apa lagi nih untuk Bara semua yang ingin menjadi seniman di dunia acting ini supaya nggak terlalu sulit gitu loh? Tepatnya sih mungkin kayak melatih mental sih, sama kayak tadi yang dibicarain Bunda, kebanyakan yang malu lah. Takut lah inilah. Iya. Tapi dirimu tidak malu. Malu-maluin. Asalnya gimana nih Bun dia nih? Kita korek dulu nih dari Bunda. Diam gitu. Tapi dia jahil loh kalau di lokasi. Oh gitu, jahil ya. Jahil kalau di lokasi. Jadi bikin teman-temannya ketawa gitu, jahilnya gitu. Jadi yang boring di lokasi jadi cair seperti itu. Asik. Oh jadi memang aslinya dulu pendiam, tapi sekarang justru jahil ya. Oke, jadi tadi tambahan dari Kang Faris adalah tadi dari mental ya, sisi mental ya. Itu pengaruh banget ya Kang Faris ya? Pengaruh sih, soalnya kan kita syuting, nggak ada bundanya gitu kan, harus bisa mandiri. Iya. Jadi dibangunlah lingkungannya yang betul-betul untuk melatih mereka gitu kan. Kayak tadi kata Bunda, mencairkan suasana, membuat mereka nyaman gitu kan di lokasinya. Tepatnya membuat mereka
kembali semangat. Kalau yang untuk kayak malu kayak gitu. Untuk yang pemalu ya Bun ya. Oke deh, waktu kita sedikit lagi nih Bun ya. Mungkin untuk Baraya semua yang sudah menyimak dari tadi, ini bisa menjadi bekal untuk Anda ya yang ingin menjadi artis dan gak perlu khawatir. Semua pasti ada solusinya ya Bun ya. Dan bergabung di agensi Farm 24 menjadi salah satu juga jalan ya untuk ingin menjadi artis. Bukan begitu Bun? Iya. Serius ya Bun ya? Kita nih di sini mau daftar belum keterima-terima Bun, gimana Bun? Ini banyak yang menjadi artis loh belum di sini. Ini yang belum keterima dia belum kirim foto gridnya, belum kirim foto ya, video profilnya, karena yang dibutuhkan tuh itu. Apalagi sekarang kan masa pandemi kita tidak mengadakan casting gitu kan. Jadi castingnya diadakan itu lewat video aja, lewat video sama foto. Kirim foto dulu. Nah oke lah ini cocok nih buat benar ini. Nah aku kasih itunya dialognya. Nih kamu berperan sebagai ini, kirim videonya. Nah sekarang gitu aja, jadi nggak langsung castingnya nggak langsung ke tempat, gitu nggak tetap muka. Jadi gitu. Semuanya jarak jauh. Iya, banyak hambatan lah gitu. Kayak kita sekolah ya, ini daring ya. Daring. Kirim video, ya kayak ibu guru ya. Kirim videonya ini tugasnya. Iya kayak gitu, jadi itu kayak gitu sekarang. Nanti kasih saya dialog Bun, nanti saya kirimin videonya deh. Siap. Oke Bun, sebelum kita closing, mungkin masih ada saran-saran, masukan untuk Baraya semua yang menjadi artis. Dari Kang Faris dulu, sok mangga. Sarannya sih, jika emang ada kemauan gitu kan, harus berani lah gitu. Harus berani yang pertama ya. Yang kedua mungkin harus ada yang mengembangkannya. Maksud mengembangkannya gimana nih? Apa di rumah? Mengarahkannya gitu. Mengarahkan. Kayak kita kan nyediain yang itu sekolah acting gitu. Kayak semacam ada instruktur lah ya yang bisa gitu. Melatih kita gitu ya. Ya betul. Mungkin kayak teknik-teknik dasar sih kalau untuk yang baru-baru gitu kan. Itu harus dipelajari juga. Yang harus dipelajari. Jadi teori dasar lah kita harus tahu ya. Jadi kita bisa mengembangkannya gitu ya. Betul. Satu udah terjun langsung di dunia entertain gitu ya. Oke deh Bunda, tambahan dong Bun untuk Baraya semua. Tadi Kang Faris sudah bilang nih harus berani. Kita juga punya pelatih atau instruktur ya dan bisa mengembangkan itu semua ya. Oke, apa lagi Bun? Ya, tambahannya ya paling itu jangan malu untuk berperan apapun. Nah, ini kayaknya yang sangat Bunda lihat banget ya di lapangan itu ya. Banyak yang malu gitu ya Bun ya. Dan nggak bisa mengeksplor itu jadinya ya kalau kita malu ya. Kadang-kadang apalagi perempuan ya, perempuan yang pengen terlihat cantik, pengen perannya dapat yang cantik-cantik. Pengennya yang aman gitu ya, zona nyaman ya. Yang aman, yang pengen peran yang yang istilahnya unyu-unyu, nggak mau jadi orang gila gitu. Yang berpenampilannya bagus-bagus lah gitu. Itu kadang-kadang ada juga yang gitu. Jadi kalau untuk di dunia entertain kayak gini, di acting gini harus mau untuk peran apapun. Gitu. Ini tantangannya justru ya Bun ya. Justru kita lihat, apalagi yang peran orang gila tuh kadang-kadang pada nggak mau. Ntar aku jadi jelek dong. Pencitraannya jelek nanti. Gitu. Kadang-kadang kamu jadi orang gila ya. Aduh Bun, ntar aku jadi jelek dong kelihatannya gitu kan. Nah, tidak boleh seperti itu. Tapi akhirnya orang itu menerima karena Bunda kasih tahu, kamu harus menerima, harus mau jadi peran apapun. Kamu harus bisa. Harus bisa, jangan hanya mau terlihat cantik aja di kamera. Jangan hanya mau terlihat ganteng aja di kamera gitu. Iya. Mungkin kita bisa contoh Reza Rahadian ya. Dia mau jadi sosok yang ganteng, mau jadi sosok apapun bos yang jelek banget nyebelin ya. Bisa dihadapin ya. Nah, harus seperti itu kan. Jadi kalau kita mau itu kapan mau kita ada penilaian plusnya gitu kan. Kapan kita bisa bilang dia hebat? Karena orang yang hebat itu bisa memerankan semua. Apapun ya. Iya. Kayak Reza Rahardian gitu kan. Dia mau, dia bisa berperan, dia aktor hebat gitu kan. Kalau sekarang dikasih itu aja dia udah mundur, kapan dia mau maju? Susah ya. Iya. Ada yang kayak gitu. Tapi setelah dibilangin kamu begini, akhirnya dia mau. Semangat sampai sekarang. Siap Bun, peran apapun aku mau. Sekarang gitu. Justru itu tantangannya ya di dunia film itu ya. Dan kita nggak boleh membatasi diri di peran yang kita sukai aja ya. Justru peran-peran yang menantang kita, yang di luar karakter kita yang harusnya kita coba ya. Itu kalau mau di dunia acting. Kalau enggak ya udah mendingan mundur aja sekalian ya. Makanya harus
fokus itu kayak gitu, harus mau. Jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih peran ya. Iya, jangan pilih-pilih. Ada yang misalnya berperan jadi putri salju, misalkan cantik gitu kan, baru dia mau. Gitu. Harus maulah, semua peran harus bisa gitu. Kadang-kadang, abun aku nggak bisa deh peran kayak gitu. Orang lain bisa, berarti kamu bisa. Iya. Aku masih bilangnya gitu. Betul. Nggak mungkin orang lain bisa, kamu nggak bisa. Kamu bukan nggak bisa, kamu nggak mau mencoba. Nggak mau tadi, nggak mau mencoba, kamu malas. Yeah. Kapan kamu mau majunya kalau kayak gitu? Yeah. Kamu harus semangat. Yeah. Jadi pada omongin itu, akhirnya ya dia semangat. Yeah. Gitu. Jadi harus putus urat malunya, ya. Itu ya kalau mau jadi pemain film ya. Yeah. Kalau masih malu-malu jadi orang gila nggak mau, jadi orang jutek nggak mau, ya susah ya Bun ya. Apalagi kalau kelas acting di Bunda tuh, Bunda suruh anak ngobrol sama tembok, suruh ngobrol sama tiang listrik. Kalau orang pikir kenapa orang gila ngobrol sama tiang listrik, kayak orang gila gitu kan. Anak Bunda aja waktu itu pernah, Bunda di taman lansia, tes anak Bunda. Yang Alfi itu yang bontot, temennya dia. Temennya kameramen. Nah, Bunda simpen kamera dari jauh. Anak Bunda dengan temennya di situ, Bunda suruh berantem, dialog, adegan berantem ini dialognya. Nah, kita sembunyiin kamera di sini. Mereka berantem di sana. Dikira si Mang Somai ini yang jualan bakso, dikiranya beneran, dia lerai lah. Ya ampun, seru banget. Gitu. Padahal ya dia di situ cuman acting. Jadi actingnya ya sampai berantem, sampai kayak gimana gitu. Itu satu tantangan gitu. Jadi nggak apa-apa deh orang-orang lain berpikir dia gila. Padahal kan itu hanya peran. Nah itu, jadi jangan malu lah untuk berperan jadi orang gila. Jangan malu dan berani menerima tantangan. Itu mungkin Bun ya. Kebanyakan yang malu jadi orang gila. Biasanya sukses tuh di situ ya Bun ya. Mau menerima peran apa aja, mencobanya, menghadapi tantangan yang diberikan di sebuah produksi film, insya Allah dia akan maju ya. Oke, sip. Pokoknya kita berpikiran kita bisa. Nah, itu kita harus bisa gitu ya Bun ya. Semangat orang lain bisa, berarti kita juga bisa. Itu aja. Kalau kita bilang udah nggak bisa, ya kita nggak akan maju-maju nanti Bun ya. Harus itu yang menghambat kita untuk berprestasi ya. Oke. Baik Bunda, terima kasih nih atas tips and trik ya untuk menjadi artis ya. Mudah-mudahan Mbak Raya semua yang tengah menyimak ya bisa menjadi ilmu ya. Iya. Tips juga jadi bekal untuk Anda, mudah-mudahan tercapai ya cita-cita Bara ingin menjadi artis. Oke, makasih Kang Faris atas kehadirannya. Jangan kapok main kesini ya. Bunda makasih ya. Sama-sama. Salam buat teman-teman semua nih, kayaknya udah lama banget gak ketemu sama teman-teman Bunda ya. Karena sama pandemi kan kita gitu kan? digilir dulu kan. Sekalinya Bunda datang ke sini itu satu batalion ke sini. Ya, pemain warga Koplak gitu kan. Semuanya sekarang ada dibatasi jadi gak semuanya bisa hadir di sini ya. Tapi salam buat mereka semua ya. Oke. Sampai ketemu di lain kesempatannya Bunda. Mudah-mudahan nanti banyak informasi-informasi lain yang berharga untuk Bara semua ya. Oke, hatur nuhun, sukses selalu untuk agensi PAM 24 ya. Amin. Terima kasih juga buat Baraya. Oke, amin. Baik Bara semua, terima kasih atas perhatian Anda yang lewat Instagram, Facebook. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Envias Medi dan juga segenap kru yang bertugas mohon diri. Jangan lupa untuk simak terus barakita.com, berita positif dan inspiratif. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com